Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat serta salam kita panjatkan untuk junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawakan risalah untuk kita sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari yang ke-17 ini kita semua berduka karena salah satu saudara kita yang juga jamaah Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Profesor Nanan Sukar, ya Profesor Nanan lah itu. Kemarin siang wafat, dan insya Allah hari ini katanya mau dikuburkan di pemakaman umum Sirnaraga. Untuk itu, sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita berdoa untuk beliau, semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan kesabaran menerima musibah ini. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan perbincangan kita, pembahasan kita mengenai ciri-ciri takwa sebagaimana disampaikan, difirmankan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat keempat. Yaitu ayat keempat, kemarin kita sudah bahas sebagiannya, yaitu ciri-ciri orang bertakwa. Sebagaimana pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu banyak sekali di dalam Al-Quran, tapi di antaranya yang kita bahas itu adalah yang tercantum di dalam ayat 2 sampai ayat 4, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa yang tercantum di ayat-ayat tersebut, yaitu yang terakhir di ayat keempat itu adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir orang yang bertakwa itu meyakini. Itu yakin. Kalau yakin itu benar-benar menancap di dalam hati itu, sehingga orang yang bertakwa itu semua perbuatannya itu dikendalikan oleh keyakinan tadi. Mau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, dia akan ingat, oh
nanti saya di akhirat nanti kena disiksa, kena azab, dihisab dan sebagainya itu. Tapi kalau keyakinan itu tidak ada, waduh, orang berbuat seenaknya saja, tidak memperhitungkan. Yang penting di dunia beres, senang, nah, itu. Padahal kita semua ini itu akan mati. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa yang namanya mati itu peringatan bagi kita. Misalnya saudara kita sekarang ini dalam keadaan terbujur, tidak bernyawa. Dan itu pasti akan menimpa kita semua. Bahkan Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, itu sesungguhnya mati yang kalian hindari, yang kalian lari darinya, itu akan pasti menjumpai. Cuma waktunya aja yang kita tidak tahu kan. Qul innal mauta alladhi yafirruna anha fa innahu mulaqikum. Katakan kepada mereka itu. Mati. Semua orang kan menghindari mati. Sakit, berobat dan sebagainya itu kan. Menghindari. Tapi yakinlah kita. Sesungguhnya mati yang kita hindari itu, yang kita lari darinya itu, pasti akan menjumpai kita. Cuma waktunya saja. Bahkan ketentuannya mah sudah sebagaimana pernah dibahas pada beberapa hari yang lalu. Ketentuannya itu sudah ada sejak kita ditiupkan roh kita ini ke dalam tubuh kita, masih di dalam rahim. Kita masih di dalam rahim saja. Setelah umur 4 bulan, dalam rahim itu salah satu yang Allah perintahkan kepada malaikat ketika meniupkan ruh kepada kita, masing-masing manusia itu. Salah satunya adalah ajaluhu. Ajalnya, kapan meninggalnya. Bukan hanya kapan meninggalnya, juga di mana meninggalnya, bukan hanya ini. Semua sudah ada ketentuannya, cuma kita tidak tahu. Itu. Jadi pasti. Bahkan waktu kecil saya ketika mengaji diberikan mahfuzat hafalan. Mahfuzatnya itu bunyinya begini. Gitu. Al-mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuhu. Mati itu ibarat gelas yang berisi air. Semua orang akan meminum air itu. Ada lagi. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Mati itu ibarat pintu. Semua orang akan memasuki pintu itu. Nah, keyakinan yang tadi wabil akhirati hum yuqinun itu dimulainya dari situ. Bahwa sebelum akhirat itu masih panjang, Pak. Bahkan ketika kita meninggal, ketika ruh kita ini berpisah dari jasad kita belum tahu kapan itu. Kiamat. Bahkan kiamat itu masih sejak kiamat saja sampai akhirat itu masih panjang sekali perjalanannya itu. Katakanlah kiamat itu misalnya katakan besok atau kapan gitu. Setelah kiamat itu juga masih panjang lagi. Itu. Ya kan? Masih ada setelah dimatikan semuanya, diwafatkan semuanya. Semua makhluk itu dimatikan semuanya. Dihancurkan. Jagat raya ini bukan hanya bumi, jagat raya ini dihancurkan. Itu. Dan gampang saja Allah menghancurkan jagat raya itu. Ya kan? Gampang saja. Benturkan saja. Meteor ke bumi ini hancur lebur kan gitu. Gampang sekali. Itu.
Bahkan kalau misalnya nafsu orang yang punya nuklir sekarang itu meledakkan nuklir-nuklir yang sudah ada sekarang, yang jumlahnya itu lebih dari 1000, itu hancur lebur bumi ini. Gitu. Jadi menggerakkan nafsunya orang aja itu untuk menghancurkan orang. Jadi gampang sekali. Hancur semua, semuanya tidak ada nyawanya. Yang makhluk hidup itu tidak ada nyawanya. Nanti dibangkitkan. Dibangkitkan lagi. Semuanya itu dibangkitkan lagi. Dan wujudnya macam-macam, Pak. Tergantung amalnya. Wujudnya. Cuma masing-masing orang tidak bisa melihatnya, tidak sempat melihatnya. Makanya Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, kan ketika dibangkit itu kita uryan, telanjang, nggak pakai pakaian, nggak apa, itu telanjang. Ada yang usir sahabat itu, Rasulullah, wahai Rasulullah, berarti nanti pada bisa melihat. Istilahnya sesuatu yang selalu ditutupi, kan begitu itu. Katakanlah kemaluannya itu. Rasulullah menjawab, jangankan sempat melihat, ngurusin diri sendiri aja nggak sempat gitu. Nah, itu. Sehingga kita tidak tahu orang lain seperti apa, yang tahu kita. Kita ini mau kelihatan seperti apa kelihatannya itu tidak tahu. Kecuali diri sendiri, kan begitu. Nah, itu. Nah, ketika dibangkitkan itu macam-macam rupanya, Pak. Itu. Ada yang mukanya kayak monyet, kan gitu. Itu ada mukanya penuh dengan bulu segala macam, macam-macam. Mudah-mudahan kita utuh gitu ya, Pak ya. Itu. Dan keyakinan itu harus kita punya. Tergantung amal kita, sehingga amal kita ini selalu, perbuatan kita ini selalu dikendalikan oleh keyakinan tadi. Itu baru dibangkitkan, namanya yaumul ba'ats. Hari kita dibangkitkan dari kuburan kita ini. Semua, baik yang meninggalnya di tengah laut karena naik pesawat, pesawatnya tenggelam, jatuh di laut dan sebagainya, itu semuanya, semua dibangkitkan. Berapa tahun kita tahu, berapa lama masanya kita tidak tahu. Kumpul di suatu padang, suatu tempat padang yang panasnya luar biasa. Karena apa? Konon matahari itu ada di atas kepala. Panasnya, sangat panasnya. Itu. Berapa lama itu? Kita tidak tahu, panjang banget itu. Baru itu ya padang mahsyar itu. Kemudian baru menjalani hisab. Hisab itu artinya pengadilan, pengadilan. Berapa lama lagi kan gitu, kita tidak tahu. Yang jelas kita akan menunggu giliran untuk diadili. Satu persatu tidak ada yang kelewat. Diadili. Semuanya. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, ada yang dihisab dengan ringan, mungkin, wah udah, beres kamu, silakan, pergi ke neraka. Itu kan. Dan itu sudah mulai cirinya saja sudah ada sejak dibangkit dari kuburan. Sebagaimana digambarkan Al-Quran, fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tapi pasti semuanya dihisab. Barang siapa yang catatan amalnya itu bisa. Jadi menurut di dalam keyakinan kita itu, sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul itu Muhammad SAW. Begitu kita dibangkitkan dari kuburan, ditebarkan itu catatan-catatan amal kita. Ditebarkan. Dan orang ada yang bisa meraihnya dengan tangan kanan.
Kita tidak bisa latihan dulu di sini Pak. Kita latihan aku gitu nggak bisa. Itu mah sudah kehendak Allah. Jadi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ada yang dengan tangan kanan. Ada yang di punggungnya itu nggak bisa itu. Nah, yang dapat meraih catatan amal dengan tangan kanan ini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mudah-mudahan dihisabnya ringan, tapi pasti dihisab. Diadili, diperhitungkan semua amal ibadahnya, pasti itu. Nah, itu. Jadi kalau orang itu yakin tentang wabil akhirati hum yuqinun, orang yang bertakwa itu selalu diperhitungkan itu. Apa saja yang dia lakukan itu. Aduh, nanti dicatat bagaimana oleh Allah. Nanti di akhirat bagaimana, kan begitu. Sehingga terkendali. Itu orang bertakwa Pak. Jadi kalau kita bertanya, orang yang suka ngutil, ngambil bukan miliknya dan sebagainya, bagaimana? Apakah dia termasuk orang yang bertakwa? Hanya dia dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Hanya tentang takwa itu sendiri hanya Allah yang tahu. Itu. Jadi keyakinan tadi bahwa kita kalau meninggal sih, insya Allah semua orang pasti itu. Cuma tidak sadar, dia merasanya kalau hidupnya bisa 1000 tahun kayak Nabi Adam. Nabi Adam itu 1000 tahun Pak. Tidak. Ingat-ingat saja Rasulullah seperti yang pernah disampaikan beberapa hari yang lalu. Rasulullah bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Sebagian besar atau pada umumnya umatku itu umurnya antara 60-70. Jadi margin bawahnya itu 60, margin atasnya 70. Itu. Jadi kalau sudah mau memasuki 70, ingat-ingat tuh sudah masuk ke margin calon. Didatangi malaikat Israel. Terus berjalan sampai 70. Alhamdulillah, tapi ingat itu sudah margin atas itu. 1-2, sedikit sekali orang yang melebihi 70 tahun. Juga sebaliknya, yang kurang dari 60 tahun. Umumnya segitu. Itu, umumnya itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Tapi semua yakin bahwa semua akan mati. Apa semua cuma kadang-kadang jangan-jangan saya bisa hidup 1000 tahun gitu. Sehingga seenaknya aja dia. Ini. Tapi begitu malaikat Israel datang sudah tahu bagaimana itu nasib dia nanti di akhiratnya. Enggak usah nunggu akhirat, Pak. Baru di pintu pertama akan menuju akhirat, yaitu mati saja, itu sudah kelihatan seperti kemarin digambarkan. Bagi orang yang kan mati itu sakit sekali. Bagi orang yang amalnya baik, soleh, beriman dan soleh, itu ketika ruh itu akan diambil, ditunjukkan itu tempat nilu, tempat yang akan kamu huni setelah di dunia ini, sehingga saking nikmatnya nggak terasa. Mudah-mudahan kita seperti itu, Pak. Mudah-mudahan nggak terasa itu sakitnya itu, saking nikmat melihat atau diperlihatkan tempat yang bakal dihuni. Tapi bagi mereka yang amalnya, apalagi yang tidak beriman, itu rasa sakit itu akan dihina. Karena apa? Selain rasa sakit ketika dicabut nyawanya, juga ditunjukkan ini lu tempatmu. Nah itu yang sangat mengerikan, sangat luar biasa. Itu sehingga ditambah-tambah sakitnya itu. Itu baru pintu pertama.
masuk. Dan di dalam perjalanan menunggu hari kiamat yang tidak tahu lamanya berapa puluh tahun, berapa ratus tahun lagi, itu dia bagi orang yang beramal soleh memperoleh nikmat kubur seperti tidur yang nyenyak dan nikmat. Itu. Bahkan digambarkan oleh Syekh Ibnu Sodar kayak orang bermimpi yang indah-indah gitu dalam tidurnya itu. Sehingga tidak terasa tiba-tiba, loh kok sudah dibangkitkan lagi, tidak terasa. Tapi bagi orang yang sebaliknya, amalnya itu tidak soleh, apalagi mereka yang tidak beriman. Selama tidur tadi itu disiksa, yang menurut Ibnu Sadar tadi, itu kayak orang mimpi buruk. Mimpi buruk itu luar biasa kan. Bagi orang yang pernah mengalami mimpi buruk itu kan keringat sampai keluar itu mimpi buruk. Siksaan-siksaan di kubur itu. Sehingga sebentar saja merasanya sudah lama sekali. Itu coba bayangkan, baru di perjalanan menuju nanti dibangkitkan. Begitu dibangkitkan seperti tadi bagi orang yang soleh, kita utuh seperti kita biasa begini. Dan usianya pun sekitar 35 tahun. 35 tahun kan lagi gagah-gagahnya kan. itu. Lagi hebat-hebatnya, lagi gagah-gagahnya. 35 tahun. Tapi bagi mereka yang amalan soleh, macam-macam wujudnya Pak. Ada yang wujud monyet, ada yang wujud macam-macam itu wujudnya, tergantung amalnya. Nah kalau kita meyakini seperti itu, hati-hati kita ini akan di dalam menjalani kehidupan ini. Hati-hati. Itu. Belum lagi nanti dihisab. Perjalanannya panjang banget itu. Baru nanti kita akan menemui kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat tadi. Yang kita yakini, ya kan? Mobil akhiratihum yuqin. Bahwa di akhirat itu nanti ada dan yakin. Bagi mereka yang amalnya soleh, hisabnya ringan, akan menikmati kehidupan akhirat yang tidak berujung nikmatnya. Bagi mereka yang amalnya tidak soleh, tapi mukmin, masih beriman, Islam masih beriman, ya menjalani dulu hukuman. Tergantung berapa berat tingkat kesalahannya lah, ibaratnya itu tingkat kesalahan yang dilakukannya. Tapi masya Allah Pak, makanya kita selalu diajarkan untuk berdoa, waqina azabannar, ya kan? Itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau itu diresapi saja itu. Coba. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepadaku atau berikanlah kepadaku kehidupan fid dunya hasanah, di dunia ini kehidupan yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang baik. Tidak cukup dari situ, tidak cukup sampai di situ, wa qina adzabannar, dan mohon wahai Tuhan, peliharalah aku, jauhkanlah aku dari api neraka. Masya Allah, yang namanya neraka itu baunya busuknya luar biasa. Kalau kita mencium bau busuk di dunia saja itu mual kan menurut kita. Ini busuknya kayak apa, nggak tahu itu sudah. Baru baunya saja itu, belum panasnya. Itu. Konon
dalam riwayat menggambarkan sebagai bagaimana panasnya api neraka itu. Satu biji begini Pak, api dari api neraka itu dicuci 1000 kali, jatuhkan ke bumi, hancur semua, panas, kebakar semua. Dan orang yang di akhiratnya itu tidak terjaga dari api neraka itu akan mengalami siksa yang demikian beratnya. Digambarkan makanannya saja duri. Jadi keyakinan ini selalu, kalau ini terus dipegang oleh kita, nggak akan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang ini. Kalaupun terlanjur melakukan perbuatan, langsung bertaubat, minta ampun. Itu. Karena Allah itu di samping dia punya siksa yang sangat pedih, juga Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Nah itu. Manusia ini memang tempatnya. Nah itu. Dalam mahfuzat lain yang saya pelajari ketika mengaji itu kan al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya berbuat kekeliruan dan kelupaan. Nah, tapi bagi orang yang benar-benar menjaga dirinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau bertakwa, begitu terlanjur melakukan perbuatan, dia langsung minta ampun kepada Allah. Dan insya Allah kalau kita minta ampun, Allah akan mengampuni. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diampuni dosanya orang yang tidak mengaku dosa, karena tidak akan pernah meminta ampun. Misalnya orang korupsi, tapi merasanya tidak berdosa itu, misalnya gitu, nggak akan minta ampun. Ya, enggak. Tapi kalau dia, oh ini salah, tapi kenapa saya lakukan, misalnya terlanjur saya lakukan, ya sudah, cepat berhenti dan cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, seperti pernah saya sampaikan kepada hadirin beberapa waktu yang lalu, perbuatan kesalahan itu, dosa itu ada dua macam. Dosa yang hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakullah istilahnya itu. Ada dosa yang hubungannya dengan manusia, hakul adami. Hakullah itu minta ampun dengan Allah, udah selesai. Gitu. Orang misalnya terlanjur berzina, nah itu urusan dengan Allah. Minta ampun. Asalkan memenuhi syaratnya, ada syaratnya Pak, minta ampun. 1, berhenti. 2, menyesali. 3, tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu. Nyesel dia. Nah, insya Allah Allah mengampuni. Nah, itu yang kaitannya dengan hakullah. Tapi kalau yang berkaitan dengan hakul adami, Allah tidak akan mengampuni sampai orang yang dizolimi memberi maaf. Nah itu. Memukul orang misalnya itu, kan menyakiti. Allah tidak akan mengampuni sampai yang dipukulnya itu memaafkan. Mengambil barang orang, Allah tidak akan mengampuni sampai orang yang diambil barangnya misalnya itu memaafkan. Korupsi uang rakyat, bagaimana tuh?
Allah tidak akan mengampuni sampai seluruh rakyat mengampuni dia gitu. Susah kan? Seluruh rakyat ada yang protes. Makanya saya pernah menyampaikan juga bahwa satu saja orang mengadu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara kita itu satu orang mengadu. Makanya nanti kalau suatu ketika ada waktu lagi, kita dongengkan banget, kita ceritakan, kita kisahkan bagaimana perjalanan, bagaimana Rasulullah SAW ketika mau wafat. Nah, itu minta ampun kepada orang, itu Rasulullah. Nanti kita bahas. Jadi kembali lagi kepada pokok persoalan kita bahwa orang yang bertakwa insya Allah perilakunya itu selalu dijaga oleh dirinya sendiri. Perilakunya itu orang yang bertakwa. Jadi istilahnya itu dalam bahasa manajemennya itu ada yang disebut dengan internal control, ada kontrol, atau dulu zaman ini ada istilahnya pengawasan melekat, waskat. Dirinya sendiri yang mengontrol itu, bukan tidak ada polisi misalnya, atau tidak ada yang jaga. Itu tidak, yang menjaga diri sendiri seperti yang dikisahkan riwayatnya anak penggembala yang dengan Khalifah Umar bin Khattab kan, itu anak kecil penggembala tapi karena dia bertakwa tidak mau itu, tidak tergoda oleh bujuk rayuan. Kita ulangi kisahnya karena ini sangat luar biasa, bisa jadi i'tibar, bisa jadi cermin bagi kita. Seorang gembala yang menggembalakan kambing banyak sekali. Suatu hari Khalifah Umar sebagai kepala negara belusukan ke kampung-kampung, ke Padang di sana kampungnya itu. Melihat kambing banyak, dia datangi si penggembalanya. Nak, kambingmu banyak banget katanya, ini luar biasa. Iya Tuan, tidak tahu bahwa itu presiden kan gitu atau khalifah kan. Iya Tuan. Gitu. Boleh tidak? Saya beli satu aja, anak kamu. Enggak boleh Tuan. Ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya di kota. Tuanmu itu di kota, nggak akan tahu, nggak akan ada yang menghitung, tidak bisa, tidak boleh, nggak mau saya. Ini duitnya nih, nggak boleh, nggak mau. Sampai ditunjukkan duitnya ini, nih duitnya, nggak mau. Tidak, karena ini bukan punya saya, ini punya tuan saya yang ada di kota. Tuanmu itu tidak akan tahu. Satu. Yang kedua tidak akan menghitung itu kalau kurang cuma satu. Enggak akan terhitung. Ya tapi saya tidak mau tetap. Atau begini saja. Kamu bilang pada tuanmu kalaupun misalnya dia hitung dan kurang satu, misalnya tahu kurang satu, bilang aja. Diterkam oleh serigala. Itu. Akhirnya tuh sudah dibujuk bermacam-macam oleh Khalifah Umar. Dia mengatakan, fa aina Allah. Kalau begitu di mana Allah katanya? Emangnya kita tidak diawasi oleh Allah? Kira-kira begitu ucapan itu. Emangnya kita tidak diawasi oleh Allah? Memang Tuhan saya di kota, tapi Allah mengawasi saya. Waduh. Khalifah Umar waktu itu, seorang presiden itu bangga dengan anak seperti ini. Amanahnya. Karena dia selalu ada hubungannya dengan Allah. Fa'aina Allah. Sehingga sahabat Umar memuji. Nak, kata-katamu ini adalah
Sangat luar biasa. Dan inilah kata-kata yang akan menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Kalau ada orang yang ngutil begitu, itu perkara kecil, Pak. Ini ada orang ngambil barang orang yang diamanati. Masya Allah. Bukan hanya ratusan miliar. Itu orang seperti itu ya punya keyakinan enggak wabil akhiratihum yuqinun. Jadi makna bahwa dari potongan ayat wabil akhiratihum yuqinun sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat keempat tadi itu sangat mendalam sekali. Kalau orang punya keyakinan kepada hari akhirat, itu akan luar biasa terkendali kehidupannya. Itulah makanya ini di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Begitu hadir yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua untuk terus kita membina diri, meningkatkan ketakwaan. Sehingga akan berdampak kepada perilaku kita sehari-hari dan insya Allah kita nanti di akhirat memperoleh kehidupan yang baik, fid dunya hasanah, dan yang paling penting lagi waqina adzabannar, dan terbebas atau diraksa, dijaga oleh Allah dari api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, barangkali ada pertanyaan, jangan lama-lama. Kalau ada pertanyaan pun, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa dakhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radala tabaraka ta'ala kullu safatu wa ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.